Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Mama Reska Channel. Di video kali ini itu sekitar jam setengah 1 ya teman-teman. Ini itu habis duhur dan saya itu baru mau masak ya teman-teman. Dan ini saya itu baru bongkar belanjaan gitu. Ini saya belanja tadi pagi ya teman-teman, tapi emang baru saya bongkar sekarang. Dan tadi pagi itu saya itu ada beli telur. Untuk telurnya beli setengah kilo aja. Setengah kilonya itu harganya 14.000, karena untuk harga 1 kilo itu sekarang harganya 27.000. Dan untuk daun bawangnya seperti biasa minta ya teman-teman, ini minta kortingan gitu sama penjualnya seperti biasa. Kenapa saya itu masak habis duhur ya teman-teman, karena masih ada masakan kemarin yang saya masak teri sama tomat hijau ya teman-teman. Dan ini itu benar-benar yang makan saya sama pak suami doang. Mamas itu nggak mau makan ya teman-teman, dia itu cuma goreng telur sama pas malamnya itu bikin indomie. Lanjut, ini langsung saya mau keluarin aja. Ini ada stok ikan gitu. Sebenarnya ini itu ikan udah lama ya teman-teman di freezer, tapi udah saya bumbuin gitu. Dan rencananya daripada kelamaan, ini langsung mau saya proses aja. Ini rencananya saya itu mau masak ikan santan gitu ya teman-teman, dicampur sama cabai hijau. Lanjut, seperti biasa ini spot terfavorit untuk sekarang ya teman-teman. Ini langsung saya itu mau kupas-kupas bawang dan mau potong-potong cabai seperti biasa di dekat kolam. Ini habis duhur itu kan masih panas-panasnya teman-teman, apalagi itu sekitar jam setengah satuan gitu, jadi itu lagi panas-panasnya. Dan saya itu ngurusin untuk cabai percabean sama bawang perbawangan di pinggir kolam aja, biar sepoi-sepoi dan adem gitu ya teman-teman. Kenapa saya itu masak siang ya teman-teman? Seperti biasa saya itu kalau masih ada masakan sisa kemarin, saya benar-benar nggak masak ya teman-teman. Pokoknya sayang aja. Pokoknya nungguin untuk masakan sisaan kemarinnya itu habis ya teman-teman. Tapi insya Allah untuk terinya nanti itu saya makan ya teman-teman, saya habisin. Jadi pak suami sama anak-anak itu makan sama ikan. Kadang walaupun saya itu badannya gendut kayak gini ya teman-teman, malam itu kadang saya itu udah nggak makan ya teman-teman. Kadang ya gimana ya, menurut saya itu semenjak saya itu gemuk kayak gini ya teman-teman, saya itu jarang makan, tapi kenapa badan saya itu tambah gemuk ya teman-teman. Saya juga suka aneh gitu sih, walaupun saya itu juga kemarin itu sakit berhari-hari, itu beneran nggak turun berat badannya teman-teman, tapi malah tambah naik, karena kan untuk pas saya sakit itu kan dibawa tiduran terus ya teman-teman. Jadi itu bukannya saya sakit terus badannya turun, tapi malah tambah naik teman-teman. Ada yang samaan gak sih teman-teman, saya kayak saya gitu, kalau sakit bukannya BB-nya itu turun, malah naik. Lanjut, ini setelah tadi saya ngurusin untuk bawang perbawangannya, ini saya mau ngerendam untuk kulit bawangnya ya teman-teman. Dan ini saya kasih air gitu, ini itu sebagai pestisida alami ya teman-teman. Ini setelah kulit bawangnya ini dikasih air dan ditutup rapat, dibiarkan selama 2 hari. Nanti setelah 2 hari itu udah bisa dipakai ya teman-teman. Pokoknya teman-teman ada, kalau habis punya ini ya, ngurusin bawang perbawangan, kulitnya jangan dibuang ya teman-teman, karena untuk kulit bawang itu kalau direndam pakai air dan diamkan selama 2 hari itu bisa menjadi pestisida alami ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang di rumah itu punya tanaman atau seperti cabai atau lain-lainnya, itu bisa banget. Bahkan untuk bunga perbungaan bisa ya teman-teman. Ini saya itu lihat di YouTube ya teman-teman.
Sebelum lanjut ke videonya, saya mau sapa Bunda dan teman-teman semua. Hai Bunda, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan bahagia selalu. Terima kasih yang udah mengklik videoku ini. Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa subscribe ya, like dan komennya, sehingga aku semangat dalam kontennya. Untuk masak ikan kali ini, saya itu pakai cabai hijau ya teman-teman. Ini pakai cabai hijau aja. Dan untuk bumbunya juga udah nggak saya kasih cabai lagi. Menurut saya untuk cabai yang kayak gini itu udah pedas ya teman-teman. Ini juga padahal nggak saya tambahin cabai lagi, katanya Pak suami itu pedes banget, padahal cuma cabai besar doang ini ya teman-teman. Lanjut ini setelah selesai untuk memotong cabenya, ini lanjut langsung saya ini ya teman-teman irik-irikin untuk cabai-cabainya agar untuk biji dari cabenya itu berkurang. Ada yang samaan nggak sih Bun kalau mau pakai cabai besar suka bijinya itu dibuangin gitu? Kalau ada yang samaan komennya di bawah. Lanjut ini setelah selesai untuk mengurusin bawang per bawangan sama cabai per cabean, lanjut langsung saya mau nanam ini ya teman-teman. Tadi ada akar dari daun bawangnya, karena kan sayang ya kalau dibuang, ini bisa ditanam dan besok-besoknya kalau udah tumbuh bisa dipakai lagi. Untuk saat-saat ini saya itu lagi seneng tanam menanam ya teman-teman. Pokoknya ini gabutnya saya itu mau saya manfaatin dengan benar-benar ya teman-teman. Salah satunya ya kayak gini, saya itu mau seriusin untuk ini ngurusin pertanamannya. Lanjut ini karena saya itu mau goreng ikan, ini langsung saya mau menghidupkan untuk tungku kayu bakarnya. Untuk goreng ikannya saya itu di tungku kayu bakar aja ya teman-teman, karena kalau di kompor itu kan suka nyiprat-nyiprat ya, untuk minyaknya juga suka kemana-mana minyaknya, makanya ini untuk gorengnya di tungku kayu bakar aja, biar nyiprat-nyipratnya itu enggak terlalu kotor ya teman-teman, karena kalau ditunggu kayu bakar ya gitu suka lengket, suka berminyak gitu, risih lah pokoknya kalau habis goreng-goreng di kompor itu. Apalagi kalau kayak ikan itu kan kalau digoreng itu suka minyaknya kemana-mana ya teman-teman, jadi lebih enaknya gorengnya di sini. Lanjut ini sambil nunggu minyaknya ini panas, sambil saya besarin untuk untuk apinya ya teman-teman. Dan ini tadi itu udah saya keluarin tapi masih agak beku gitu ya teman-teman. Untuk ikannya harusnya itu saya keluarin pas paginya, tapi saya itu kelupaan gitu. Jadi ini walaupun masih ada esnya, ini langsung saya cemplungin aja dan beneran dong nyiprat ke tangan gitu. Ini sampai tangan saya itu pada belang-belang kena minyaknya ya teman-teman. Dan sebenarnya saya itu lagi nyungkil-nyungkil ikannya ya teman-teman, ini saling berdempet karena masih beku gitu. Nah ini baru selesai saya itu ambil ikannya, misah-misahinnya gitu. Nah ini sambil nunggu ikannya ini mateng, disambi-sambi ya teman-teman. Seperti biasa emak-emak kalau ada pekerjaan satu bisa disambi ya, pokoknya disambi. Pokoknya selagi nunggu ikannya itu belum matang ya, kalau ada yang bisa dipegang ya saya pegang ya teman-teman. Seperti ini kayak sambil nunggu ikannya mateng, ini sambil saya nyuci. Pokoknya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Ini juga harusnya itu dedek itu jamnya bobok siang, tapi karena berhubung saya itu belum selesai untuk masak, ini ya nanti bobok dedeknya itu bobok siangnya setelah selesai saya itu selesai masak ya teman-teman. Lanjut ini untuk anak saya ini yang besar, ini saya suruh ini ya teman-teman,
Saya suruh bantuin emaknya gitu, saya suruh ambil untuk keranjang yang biasa buat naruh cucian piring gitu. Karena kalau untuk piring-piring nggak di satuin ke tempat gitu, Dede itu suka disebar-sebar ya teman-teman. Kadang juga piringnya itu suka dilempar ke kolam gitu. Makanya ini saya satuin aja ke tempat keranjangnya biar aman gitu. Ini BTW piring-piring sisaan para pekerja bapak ya teman-teman, habis makan siang gitu. Ini pakainya itu piring ini ya, piring stainless. Oh, kok stainless sih? Ya piring kayak gini lah, yang kembangan tapi bahan dari besi ya kalau nggak salah. Namanya itu piring simping kalau di bahasa Jawanya teman-teman. Kalau di tempat saya itu nyebutnya piring simping. Piringnya dari besi dan ringan gitu, dan ada corak-coraknya teman-teman. Lanjut, ini saya sambil nyuci, ini juga mamas yang bantuin ya teman-teman, yang nata-nata gitu di tempatnya gitu. Karena kalau saya sambil nyuci sambil jemur sendiri itu suka pegel ya teman-teman untuk kakinya, makanya ini dibantuin sama mamas. Lanjut, ini setelah saya selesai nyucinya, alhamdulillah untuk ikannya juga udah mateng, tapi belum semua ya teman-teman, karena tadi emang untuk apinya itu saya pakai kecil aja daripada pas kalau pakai api besar pas saya tinggal goreng itu malah kosong kan, makanya ini apinya tadi saya kecilin. Tapi setelah saya itu udah menghadapi ikan gorengnya teman-teman, udah duduk di samping penggorengan, baru saya besarin aja untuk apinya. Dan ini untuk ikannya udah mateng. Ini sambil nunggu ikannya mateng, ini juga sambil dulang Dede, nyuapin Dede. Ini juga jadwalnya dia itu makan. Sebenarnya dia itu susah banget untuk makan ya teman-teman, tapi berhubung dia itu suka ikan dan pertama kali dia itu mau makan ikan ya teman-teman, dan alhamdulillah dia itu suka, katanya enak, makanya dia itu mau makan. Ya walaupun untuk makannya itu nggak banyak, kalau saya hitung itu cuma 8 suapan ya teman-teman, tapi alhamdulillah walaupun sedikit, yang penting perutnya itu keisi ya teman-teman. Dan dia itu lebih suka dagingnya sih daripada nasinya. Seperti biasa kalau mau makan apa lebih suka lauknya daripada nasinya. Lanjut, alhamdulillah tadi setelah selesai nyuapin adik dan ikannya juga udah selesai, langsung saya mau masak aja. Pertama-tama karena saya itu sampai sekarang belum punya bawang goreng, ini sebelum masak, sebelum numis bumbunya, saya goreng bawang merah dulu biar nanti masakannya wangi ya teman-teman. Entah kenapa untuk sampai saat ini saya itu belum punya mood ya teman-teman buat bikin bawang goreng sama minyak goreng ya teman-teman. Harusnya itu saya itu udah bikin minyak bawang goreng, minyak bawang sama bawang gorengnya, tapi sampai sekarang saya belum ya teman-teman. Ini pokoknya kalau masak masih nyicil gitu, kalau mau ditaburin bawang goreng ya nyicil goreng bawang dulu gitu. Harusnya kalau udah ada stok bawang goreng sama minyak bawang itu ringan ya teman-teman, tapi entah kenapa ini saya itu malesnya itu masya Allah masih nggak ketulungan teman-teman, bener-bener masih nggak ketulungan. Besok lah kalau udah moodnya enak ya teman-teman, karena kan kemarin-kemarin itu habis sakit juga dan ini badan juga baru pulih ya teman-teman. Ya walaupun belum pulih banget, karena untuk saat ini saya itu sebenarnya masih batuk ya teman-teman. Karena kalau batuk itu menurut saya itu sembuhnya itu sembuh bosan ya teman-teman. Saya itu udah minum obat udah berapa botol sampai sekarang itu belum sembuh benar-benar, pokoknya masih batuk teman-teman. Jadi makanya untuk beraktivitas itu belum bisa yang ekstrim-ekstrim gitu ya teman-teman, yang belum yang bisa untuk yang menguras tenaga banget. Makanya ini ya nantilah kalau badan udah benar-benar fit banget ya teman-teman.
Lanjut tadi untuk bumbu perbuannya udah saya tumis dan udah saya kasih air dan juga kasih santan instan seperti biasa. Kalau saya itu masaknya pakai santan instan biar cepet, biar simpel ya teman-teman. Baru ini ikannya saya masukin. Dan ini alhamdulillah tadi juga udah saya cicip, rasanya juga udah pas. Langsung saya taburin aja untuk bawang gorengnya. Dan alhamdulillah untuk menu hari ini adalah ikan bumbu santan atau gimana sih, ikan santan cabai hijau. Oke, alhamdulillah ini udah mau di akhir video. Ada salah kata dan perbuatan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menghibur dan semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching, see you in the next video, bye bye.